Jadi Ustaz sedikit waktu 1 jam ini atau mungkin bisa lebih. Biasa kalau targetnya 1 jam biasanya lebih. 1,5 jam atau 2 jam ya. Jadi sedikit Ustaz akan kita bareng-bareng mempelajari tentang siapa itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 100 bait syair ya di dalam ya Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Jadi ini 100 bait syair ini ditulis oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi. Jadi beliau membuat 100 syair. Kalau gampangnya itu seperti kalau ilmu nahwu itu seperti jurumiyah lah ya. Seperti jurumiyahnya. Kalau di dalam sirah ya ini Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Jadi 100 bait syair tentang apa? Tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ringkasan ya. Kecuali antum baca syarahnya yaitu lebih luas lagi. Ya. Jadi di sini tentang apa? Tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin kita tidak bisa menyelesaikan 100 bait ya. Ya sedikit-sedikit saja. Misalkan cuman 10 atau 20, insya Allah suatu hari nanti kita selesaikan kembali. Karena untuk berbicara tentang Nabi Muhammad, ya, apalagi lengkap, ya, menyeluruh, itu sangat mustahil kalau cuman satu jam, mungkin berbulan-bulan, ya, berbulan-bulan. Nah, di sini disebutkan di bait yang pertama, Alhamdulillahil Qadimil Bari. Segala puji bagi Allah yang terdahulu dan maha membentuk rupa. Allah itu maha membentuk rupa. Ya, rupa kita itu sudah didesain oleh Allah sebegitu bagusnya dan antik berbeda-beda. Ya, coba di sini siapa yang bentuk mukanya sama, beda-beda kan? Ya, beda ya. Oh, ini agak sama dua nih, soalnya kakak beradik. Kalau kakak beradik ya agak sama. Ya. Tapi yang selain berdua ini pasti beda-beda tuh. Hidungnya, ya, mancung-mancung ya. Maul apalagi. Mancung kayak orang Arab. Ya, telinganya besar kecilnya beda-beda. Mulutnya, keningnya, alisnya ada yang tebel, ada yang tipis. Jidatnya ada yang jidatnya lebar, ada yang jidatnya apa bahasa kitanya ya? Apa? Jenong. Oh, jenong. Lebar ya. Beda-beda karena Allah Subhanahu wa taala maha membentuk rupa. Summa sholatuhu alal mukhtari. Kemudian sholawat atas manusia pilihan. Nah, manusia pilihan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'du hadza siratar rasuli. Wa ba'du, setiap wa ba'du berarti antara pembuka dan isi biasanya dijeda dengan wa ba'du, kemudian masuklah isi. Wa ba'du haka siratar rasuli. Ambillah sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manzumatan mu'jazatal fusuli, yaitu apa? Manzumah atau bait-bait nazam dari fasal yang ringkas, ya, pasal yang ringkas. Mauliduhu fi asyirul fadili. Nah, baru mulai nih. Nabi Muhammad beliau dilahirkan. Nah, kalau di sini itu mengambil pendapat pada tanggal ya 10. Kalau di sini mengambil pendapat pada tanggal 10. Nanti ada yang menyebutkan tanggal 9.
Ada yang menyebutkan tanggal 12. Nah, tapi nanti ada terusannya lagi. Jadi ada perbedaan pendapat. Mauliduhu yaitu kelahirannya, dilahirkan pada tanggal 10 fi asyirul fadili, yaitu bulan terpilih. Bulan apa? Rabiul awali amal fili, yaitu Rabiul awal tahun gajah, ya. Rabiul awal tahun gajah. Wa wafaqal isyrina, ya. Ya, kalau di sini disebutkan bertepatan dengan 20 April. Wa qablahu hainu abihi hana, sebelum apa? Sebelum ayahnya wafat. Sebelum ayahnya, yaitu sebelum ayahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini poin pertama. Jadi Nabi Muhammad, ya, dilahirkan, yang lebih populer itu disebut 12 Rabiul Awal. Termasuk yang sekarang di Indonesia biasanya mengambil pendapat 12 Rabiul Awal, ya, 12 Rabiul Awal, harinya yaitu hari Senin, waktunya di subuh hari, ya, pagi hari, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir, ya, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir, maka dikabarkanlah kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib karena saking senangnya kemudian menggendongnya dan membawanya ke Ka'bah dan berdoa di sana, dan diberi nama di sana yaitu dengan nama Muhammad. Maka diberi nama Muhammad. Nama pada saat itu, nama Muhammad belum populer, aneh, ya. Dari mana dapatnya? Ada satu riwayat menyebutkan bahwasanya nama Muhammad ini, ya, diambil dan dapat ketika, ya, Abdul Muthalib, ya, atau kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersafar ke Syam. Kemana? Ke Syam. Jadi bersafar ke sana 4 orang dengan teman-temannya, kemudian bertemu dengan seorang pendeta dan mengabarkan pendeta itu bahwasannya akan datang Nabi terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad. Maka dari 4 orang ini yang mendengar perkataan dari pendeta itu, ya, kemudian berlomba-lomba siapa dari mereka yang pertama kali mempunyai anak atau cucu, maka akan dikasih apa? Dikasih nama Muhammad. Nah, kemudian ternyata yang pertama kali mempunyai cucu siapa? Abdul Muthalib. Maka dia saking senangnya dan dia kemudian menggendongnya, dibawa ke dekat Ka'bah, kemudian berdoa, ya, agar Muhammad ini menjadi orang besar. Ya, orang apa? Orang besar. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun berkaitan dengan apakah Rasulullah sudah dikhitan dan belum dikhitan, itu juga ada perbedaan pendapat. Ada yang menyebutkan dikhitan di hari ke-7, ada yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lahir sudah dikhitan. Nah, itu, ya. Itu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti
12 Rabiul Awal, ya boleh mengambil pendapat 12 Rabiul Awal, harinya yaitu hari apa? Hari Senin, ya. Fi yaumil isnin tulu al-fajrihi, di hari Senin setelah terbit fajar, berarti di pagi hari, ya. Nah, kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, memang ketika Rasulullah lahir itu banyak peristiwa-peristiwa yang besar, ya. Tapi kita tidak membahasnya. Wa ba'da amaini godan, ya, Fatiman, ya. Setelah berusia 2 tahun, ya. Setelah berusia 2 tahun beliau berhenti menyusu. Ja'at bihi murdi'uhu salima, ya. Kemudian beliau dibawa oleh ibu susunya dalam keadaan selamat, Jadi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu orang Arab itu punya kebiasaan atau adat atau tradisi yang mana anak-anak kecil atau bayi itu disusui oleh orang-orang yang ada di kampung-kampung. Karena posisi Nabi kita itu kan kalau bahasa kitanya orang kota, ya, di Mekah, tempat ramai perdagangan dan yang lainnya, ya. Maka orang-orang Arab dulu ketika punya anak, mereka disusui oleh orang-orang yang ada di kampung, ya, orang-orang yang ada di kampung. Di antara tujuan dari adat tersebut, diantaranya adalah untuk apa? Yaitu adalah agar terhindar dari penyakit yang ada di kota, ya, agar terhindar dari penyakit yang ada di kota. Terus yang kedua, agar fisiknya tumbuh lebih kuat, lebih kuat. Dan yang ketiga yang cukup penting, yaitu agar mereka bisa berbahasa Arab dengan fasih, bahasa yang bagus. Zaman dulu itu bahasa yang paling bagus ya ada di kampung-kampung.